Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, sekarang kita bertemu lagi di kelas ibu, kelas matematika seru. Nah, sekarang kita akan mempelajari bersama mengenai bentuk akar. Waktu SMP, bentuk akar ini pernah kan? Ada yang masih ingat? Oke, kita sekarang akan mengingat kembali pelajaran SMP dan memperdalam mengenai bentuk akar. Oke, yuk kita mulai pelajarannya. Semangat! Oke, kita langsung saja. Kita pelajari bentuk akar. Nah, dalam pembelajaran ini tujuannya adalah agar siswa dapat menerapkan konsep bentuk akar dalam menyelesaikan masalah. Nah, apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Contohnya, nah ini dia ya bentuk akar. Ada akar 2, akar 5, akar 7, akar 3, akar 6, akar 8, akar 10, akar 11, dan lain sebagainya. Nah, kenapa akar 1, akar 4, akar 9, akar 16 dan seterusnya bukan merupakan bentuk akar? Karena akar-akar ini ada hasilnya ya, yaitu akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, ini bukan termasuk bentuk akar. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana caranya menyederhanakan bentuk akar? Nah, bentuk akar ini dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lainnya tidak dapat diakarkan. Contohnya nih, Ibu ambil angka akar 32. Nah, kita harus cari 32 itu berapa kali berapa. Yang satu bilangannya bisa diakarkan, dan yang satu bilangannya tidak bisa diakarkan. Kita cari, maka didapat. Kita coba dulu biar mudah ya. 32 coba bagi 2. Berapa hasilnya? 16. Nah, 16 itu bisa diakarkan enggak? Nah, ternyata bisa. Kita gunakan angka itu ya. Jadi 16 kali 2. Tadi 16 bisa diakarkan. Akar dari 16 itu berapa? 4. Nah, angka yang tidak bisa diakarkan tetap di dalam kurung. Jadi bentuk sederhana dari akar 32 adalah 4 akar 2. Semoga paham ya. Oke, sekarang apalagi nih? Nah, ada sifat-sifat bentuk akar. Ini sifat-sifatnya tuh banyak ya. Yang pertama adalah akar pangkat N, A kali B, sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Kemudian yang kedua, A akar C tambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Nah, poin 2 sama 3 sama ya, namun beda operasi. Kemudian yang keempat, akar A kali akar B, maka hasilnya menjadi akar A kali B. Yang kelima, akar A per akar B sama dengan akar dari A per B. Kemudian yang keenam, akar C kali akar C sama dengan C. Dan seterusnya. Ini tinggal kalian catat ya. Ibu akan langsung membahas ke contohnya.
Untuk contohnya, kita bahas dulu contoh yang penjumlahan. Contohnya 4 akar 2 tambah 2 akar 2 sama dengan. Nah, pertama kita perhatikan dulu angka yang ada di dalam akar. Nah, jika angkanya ini sama, maka dapat dijumlahkan. Ingat ya, jika angka sama dapat dijumlahkan. Namun jika angkanya berbeda, maka tidak dapat dijumlahkan. Oke, kembali lagi ke contoh. Ini akarnya sama. Maka kita bisa jumlahkan. 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Di dalam akar itu angkanya adalah 2. Nah, ini hasilnya jadi 6 akar 2. Seperti itu ya. Oke, contoh yang lain dari sifat-sifat perkalian. Contohnya akar 2 kali akar 6. Akar 2 kali akar 6. Nah, tinggal kita kalikan ini ya. 2 kali 6-nya berapa? Didapat akar 12. Paham ya? Oke, kalau misalnya nanti ditanyakan sederhanakan. Nah, kita sederhanakan akar 12 itu berapa kali berapa? Caranya sama kayak sebelumnya yang Ibu jelaskan ya. 12 itu kita coba bagi 2 dulu. 12 bagi 2 didapat 6. Nah, 2 sama 6 itu bisa diakarkan nggak? Ternyata tidak. Berarti kita cari lagi pembagi yang lain. Kita cari 12 bagi 3 didapat 4. Nah, 3 dan 4 salah satunya apakah ada yang bisa diakarkan? Ya, ternyata ada. Angka 4. Maka kita gunakan itu. 4 kali 3. Nah, yang bisa diakarkan itu adalah 4. Akar 4 adalah 2. Maka hasilnya 2 akar 3. Itu bentuk sederhananya. Oke, kemudian contoh lainnya yang bentuk pembagi ya. Contohnya 2 per akar 3. Oke, kalau bentuk seperti ini maka harus dikalikan dengan penyebut. Kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi di sini kalau penyebutnya akar 5, maka pembaginya juga akar 5 per akar 5. Mengikuti penyebut ya. Tinggal dikalikan di sini. 2 kali akar 3, maka hasilnya 2 akar 3. Terus ini akar 3 kali akar 3. Nah, ini ada perkalian angkanya sama. Akar 3 kali akar 3, kalau pakai cara ya, maka hasilnya akar 9. Akar 9 hasilnya 3. Jadi jika bilangan perkalian yang angkanya sama, maka hasilnya tetap angka ya. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3 per 3. Oke, sampai sini semoga paham ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh lagi. Contohnya masih mengenai akar. 2 per 2 tambah akar 3. Nah, contohnya ini ya. Maka hasilnya itu harus dikalikan dengan sekawan dari penyebut. 2 per 2 tambah akar 3 kali 2 kurang akar 3 per 2 kurang akar 3. Nah, ini dia yang maksudnya dengan sekawan dari penyebut. Penyebutnya 2 tambah akar 3, maka sekawannya 2 kurang akar 3 ya. Nah, dari sini tinggal dikalikan saja. 2 kali 2 didapat 4. Terus 2 kali min akar 3 didapat min 2 akar 3. Oke, untuk yang penyebutnya 2 langkah saja ya. 2 kali 2-nya adalah 4. Dan akar 3 kali min akar 3 adalah min 3. Oke, terus ini yang penyebutnya dikurangi aja langsung. 4 dikurangi 3 hasilnya 1 ya. Jadi
4 kurangi 2 akar 3 per 1, hasilnya pasti 4 kurang 2 akar 3. Oh, 3 ya. Kurang jelas. Oke, sampai sini semoga paham ya. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Persamaan dalam bentuk pangkat dapat diselesaikan dengan cara menyatakan ruas kiri dan kanan dalam bentuk eksponen atau pangkat, sehingga bilangan pokok kedua ruas tersebut sama. Jika sudah sama, maka tinggal menyamakan kedua eksponennya. Contohnya, ini ya, 4 pangkat 3x sama dengan akar dari 256. Pertama, kita sederhanakan dulu angka 4-nya ini ya. 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3x. Oke, yang akar 256 juga kita sederhanakan. Akar 256 adalah 16. Oke, yang ruas kiri di situ ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3x. Maka yang bilangan pangkat ini kita kalikan. Jadi 2 pangkat 6x. Nah, kemudian yang 16 ini kita sederhanakan. 16 itu berapa pangkat berapa? Maka didapat 2 pangkat 4. Oke, yang ibu buletin ini nih. Ini adalah bilangan pokok. Tadi syaratnya untuk menyelesaikan persamaan bentuk pangkat itu adalah bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini kedua ruasnya bilangan pokok sudah sama, maka kita fokus ke pangkatnya saja ya. Maka didapat 6x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 6. Kita sederhanakan, maka didapat 2 per 3. Jadi nilai X-nya adalah 2 per 3. Oke, dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Seperti biasa, nanti untuk tugas dan link absen akan Ibu share di Google Classroom. Dan akan Ibu langsung nilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.